Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah kelas 6? Semoga semua selalu dalam perlindungan Allah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tentang tarikh Islam, ya, tentang sejarah Islam. Nah, yang akan kita bahas yakni dengan tema prestasi Umar bin Khattab. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas tentang nasab dari Umar bin Khattab, ya, kemudian akhlak dari Umar bin Khattab. Hari ini kita akan bahas tentang prestasi Umar bin Khattab. Nah, ini adalah capaian-capaian dari Khalifah kedua, ya, yakni Umar bin Khattab. Nah, sebelum kita memulai, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, ini adalah kemajuan besar pada masa Umar bin Khattab. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang prestasi Umar, yakni tentang penaklukan kerajaan Romawi, ya, dan Persia yang kita bahas minggu lalu. Hari ini yakni tentang kemajuan besar pada masa Umar bin Khattab, yakni pertama dalam bidang kemasyarakatan, yang kedua dalam bidang ketatanegaraan, yang ketiga dalam bidang perekonomian, yang keempat dalam bidang sosial, yang kelima pembangunan kota, dan yang terakhir yakni penetapan kalender Hijriah. Jadi bidang kemasyarakatan ini yakni tentang memberlakukan antara orang Arab dengan orang yang non-Arab, maksudnya pendatang, ya, dari pendatang. Nah, jadi di sini Umar ini berusaha untuk menyamakan, jadi satu kesatuan. Jadi nggak ada perbedaan antara orang yang asli non-Arab dengan orang yang pendatang atau dari non-Arab. Nah, jadi ini Umar menyatukan mereka supaya mereka bisa bersatu. Nah, yang kedua yakni bidang ketatanegaraan. Nah, kalau bidang ketatanegaraan ini bagaimana Umar ini bisa membentuk dasar-dasar seperti undang-undang, kemudian kegiatan negara, dan juga menertibkan administrasi, termasuk menertibkan bagaimana tentara-tentara yang ada di bawah naungan negara tersebut. Jadi itu. Jadi ini Umar mulai membentuk dalam bidang ketatanegaraan. Jadi supaya secara administrasi negara itu jelas, ya. Ada, kalau sekarang ya udah ada menterinya, ada gubernurnya, ada bupatinya, sampai ke presidennya. Jadi itu. Nah, kalau dalam bidang perekonomian, ini salah satu yang dibuat oleh Umar bin Khattab, yakni membentuk badan pemeriksa kegiatan perdagangan, serta membuat undang-undang yang berhubungan dengan perdagangan. Jadi masyarakat itu aman, tidak ada lagi penipuan, jadi meminimalisir. Jadi nggak ada pedagang-pedagang yang merasa tertipu atau pembeli-pembeli yang tertipu. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya dalam bidang sosial. Nah, salah satu yang dibuat adalah Umar ini mendirikan rumah singgah bagi para musafir, ya, dan menyediakan dana khusus bagi mereka yang kehabisan bekal, serta santunan-santunan bagi orang-orang yang sudah masuk usia lanjut ataupun orang yang cacat, supaya apa? Mereka tidak meminta-minta. Jadi itu. Jadi udah nyiapin tempat untuk musafir ini yang orang sedang dalam perjalanan. Kalau misalkan kehabisan bekal, ini sudah disiapkan oleh Umar. Jadi diperhatikan betul, termasuk orang-orang yang sudah berusia lanjut. Jadi supaya mereka itu nggak ngemis, nggak minta-minta. Jadi Umar ini difasilitasi sama Umar. Mereka diberikan santunan, ya, diberikan istilahnya diberikan untuk mereka bekal hidupnya lah. Jadi itu. Karena apa? Karena kalau orang usia lanjut kan tidak mungkin tuh bekerja kasar, nggak mungkin. Orang yang cacat juga sama.
tidak mungkin bisa bekerja semaksimal seperti orang yang normal. Sehingga Pak Umar di sini membantu. Ya. Jadi ini yang dicetuskan oleh Umar dalam bidang sosial. Kemudian pembangunan kota. Nah, ada 3 kota besar, yaitu kota Basrah, Kufah, dan Fustah. Nah, ini 3 kota ini yang berhasil diselesaikan oleh Umar bin Khattab dalam pembangunannya. Jadi tiga bangunan tersebut, ya, 3 bangunan tersebut yang Umar bin Khattab selesaikan selama pemimpinan. Kemudian yang terakhir yakni penetapan kalender Hijriah. Kalau kalian sekarang misalkan ya melihat kalender, ada kalender misalkan sekarang tahun, kalau Hijriah, kalau yang kita pakai kan nasional yang Masehi ya 2019. Tapi kalau yang Hijriah itu yang 1441 ya, 1442 yang masih Hijriah itu ya. Nah, itu pembentukannya, penetapannya itu sejak Khalifah Umar. Jadi itu sejak Khalifah Umar. Maka Umar yang menentukan penetapan kalender Hijriah tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah berdoa suatu hari kepada Allah. Dia meminta kepada Allah supaya dia itu seandainya meninggal dalam keadaan syahid di kota Madinah. Dan ternyata Allah mengabulkan doa tersebut. Jadi Umar ini wafat ketika melaksanakan sholat subuh. Saat itu beliau menjadi imam, ya, menjadi imam. Tiba-tiba ada salah satu budak Majusi ya, yang bernama Abu Lu'lu'ah. Ini menyelinap di antara shaf. Ya. Jadi kan kalau orang Muslim sholat gitu ya, sholat tiba-tiba ada ini Abu Lu'lu'ah yang nyelinap. Ya, jadi masuk di shaf pas di belakang Umar. Nah, ketika tengah melaksanakan sholat, tiba-tiba Abu Lu'lu'ah ini menusuk perut dari Umar bin Khattab ini. Jadi ditusuk sampai Umar ini mengeluarkan darah kemudian jatuh. Sehingga karena posisi sholat, kemudian imam ketika sholat, karena Umar jatuh, maka digantikan oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, kemudian setelah itu Umar sadar, dia bertanya kepada kaum muslimin waktu itu ya, kepada Abdullah, siapakah yang telah membunuhku? Kemudian Abdullah ini menjawab, yang telah membunuhmu adalah orang Majusi. Maka di situ Umar merasa sangat bahagia. Kenapa? Karena akhirnya apa yang diinginkannya dikabulkan oleh Allah. Dia mati syahid karena dibunuh oleh orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi itu. Ya. Jadi Abdullah ini menyampaikan bahwa ia telah ditusuk oleh orang-orang Yahudi. Ini Abu Lu'lu'ah. Nah, untuk tugasnya silakan ini dikerjakan latihan soal 1-5. Sebutkan kemajuan apa saja yang telah dicapai oleh Umar bin Khattab, kemajuan yang tadi. Dan sebutkan 3 kota besar yang berhasil dibangun oleh Umar. Nah, ini Ustaz tadi sudah menyampaikan, makanya harus disimak. 3. Siapakah nama orang yang bunuh Umar bin Khattab? Pada hari dan tanggal berapa Umar bin Khattab meninggal? Berapa lama Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah? Ini tugasnya ya. Seperti biasa dikerjakan di buku, soalnya ditulis, kemudian dikirim melalui WA. Nah, ini materi terakhir tentang wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu 26 Dzulhijjah 23 Hijriah. Umar bin Khattab wafat pada usia 63 tahun, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Ya, beliau menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun 6 bulan 4 hari. Jadi ini. Nah, ini adalah wafatnya Umar bin Khattab. Dia wafatnya pada hari Rabu tanggal 26 Dzulhijjah 23 Hijriah dengan usia 63 tahun, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, mungkin itu yang Ustaz sampaikan untuk hari ini. Apabila ada salah kata, Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Jazakallahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.